Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Karma Supriyatna dengan NIM G024-022. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus respirasi superior, traktus respirasi inferior, dan anatomi dari kor. Pertama, traktus respirasi superior. Respirasi sendiri itu kan terbagi menjadi superior dan inferior jika secara anatomi. Nah, perbedaannya apa? Kalau superior itu berada di luar kafum toraks, kalau yang inferior itu berada di dalam kafum toraks. Kafum itu rongga, toraks itu toraks, jadi di dalam rongga dada. Lalu pertama yang kita bahas adalah traktus respirasi superior, berarti yang di luar dari kafum toraks, yaitu meliputi nasal, faring, dan laring. Sedangkan kalau yang inferior itu meliputi trakea, lalu bercabang menjadi bronkus ada yang bronkus primer, sekunder, dan tersier, lalu ada bronkiolus, dan nanti ada alveolus. Pertama yaitu nasal atau hidung. Hidung itu kan dikerangkai oleh beberapa tulang, yaitu ada tulang nasal, os nasal, lalu di sini ada os frontal, ini ada os maxilla. Lalu di dalamnya itu ada os sphenoid dan os ethmoid. Namun itu ada di belakang, sehingga tidak terlihat. Lalu selain ada tulang, dia itu juga dibentuk oleh kartilago. Pertama, kartilago yang di tengah itu adalah kartilago septinasi, lalu yang di samping-samping adalah processus lateralis kartilago septinasi, hingga processus lateral kan di tepi, lateral dari septinasi, sehingga processus lateralis kartilago septinasi. Lalu yang di cuping hidung ini disebut ala atau sayap. Nah, alanya itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau yang besar disebut ala mayor, ini. Kalau yang kecil disebut ala minor. Mayor itu besar, sama minor itu kecil. Nah, di situ juga terdapat beberapa lemak ya, sehingga cuping hidung kita itu dapat digerakkan dan dapat dikembang-kembiskan gitu. Oke, selanjutnya kita menuju ke kafum nasal atau rongga bagian dalam dari hidung. Sebelumnya, hidung itu kan terbagi menjadi beberapa regio, yaitu regio respiratorius, yaitu regio untuk masuknya udara. Lalu ada regio di depan disebut vestibulum nasi. Nah, vestibulum nasi ini bagian yang terdapat rambut hidung atau disebut vibrissae. Lalu ada regio olfactorius, yaitu bagian yang berfungsi untuk penciuman. Karena di regio olfactorius ini dia itu terdapat nervus olfactorius. Nervus olfactorius adalah nervus saraf kranial pertama yang berfungsi untuk penciuman. Sebelumnya, hidung itu kan ada yang berbatasan dengan atmosfer dan ada yang berbatasan dengan faring kan. Nah, kalau yang berbatasan dengan atmosfer itu disebut nares, sedangkan yang berbatasan dengan faring atau nasofaring itu disebut coana. Baik, selanjutnya di kafum nasi itu tuh dia rongganya dibatasi oleh beberapa bangunan, oleh suatu bangunan yang disebut konke. Nah, konke itu ada 3, ada yang konke superior, ada yang konke media, dan ada yang konke inferior. Nah, setiap konke itu kan membagi kafum nasi menjadi beberapa bagian kan. Nah, bagian-bagiannya itu termasuk bagian-bagiannya itu adalah muara dari beberapa sinus. Nah, sinus itu apa sih? Jadi sinus itu adalah rongga di dalam fasial, dalam os fasial, tulang-tulang pembuka, yang isinya itu berisi kayak cairan gitu. Cairan yang perlu dikeluarkan. Nah, keluarkannya itu lewat kafum nasi yang telah dibagi oleh konke tadi. Nah, kita harus belajar beberapa sinusnya dulu. Sinusnya itu ada 4. Pertama di sini, ini kan os frontal, berarti sinus frontalis. Lalu di sini ada os sphenoid, makanya disebut sinus sphenoidalis. Lalu di sini ada ethmoid, makanya disebut sinus ethmoidalis. Di sini ada maxilla, disebut sinus maxillaris. Jadi sinusnya itu ada 4. Pertama sinus frontalis, kedua sinus sphenoidalis, ketiga ethmoidalis, keempat adalah maxillaris. Itu sinus. Nah, kita balik lagi
ke ruangan-ruangan yang telah dibagi oleh konke tadi. Kalau yang di atas dari konke superior itu ada namanya Rhesus sphenoethmoidalis. Nah, Rhesus sphenoethmoidalis ini merupakan muara dari sinus sphenoid. Namanya aja sphenoethmoid, makanya muara dari sinus sphenoid yang ada di sini. Terus di bawahnya terdapat meatus nasi superior. Nah, meatus nasi superior ini adalah muara dari selula ethmoidalis yang posterior. Selula itu ada sinus ethmoidalis yang posterior. Jadi sinus ethmoidalis itu terbagi menjadi 3. Ada yang posterior, media, dan anterior. Dengan yang bermuara di meatus nasi superior adalah yang posterior. Oke. Terus kita ke bawahnya lagi ada meatus nasi media. Nah, meatus nasi media ini merupakan muara dari beberapa sinus. Yang pertama, dia itu nanti ada yang bentuknya kayak gini, kayak gula ethmoidalis. Bentuk-bentuk itu. Nah, dia adalah muara dari selula ethmoidalis yang media. Terus nanti ada yang bentuknya kayak setengah bulan, yaitu semilunar yang begini. Ini ya, di sini. Nah, dia itu muara dari sinus maxilla yang tadi di bawah tadi ya. Terus di sini di depan namanya adalah infundibulum, sekitar sini. Dia adalah muara dari selula ethmoidalis yang anterior. Dan sini tadi. Terus ternyata yang di infundibulum ini bukan cuma muara dari selula ethmoidalis yang anterior, dia juga muara dari sinus frontalis yang ada di sini. Terus tinggal yang paling bawah, bagian paling bawah yaitu meatus nasi inferior. Nah, meatus nasi inferior itu adalah muara dari ductus nasolacrimal. Ductus nasolacrimal ini adalah ductus yang menghubungkan antara hidung dengan air mata. Sehingga manifestasinya saat kalian sedang menangis, itu kan ada cairan atau discharge yang dapat keluar dari hidung. Yaitu karena adanya hubungan antara air mata dengan hidung di ductus nasolacrimal itu. Terus kita ke faring. Jadi faring itu terbagi menjadi 3. Ada nasofaring yang menghubungkan nasal dengan faring, ada orofaring, dan laryngofaring. Kita pertama ke nasofaring. Nasofaring sendiri ini tingginya itu setinggi cervical 1-2. Oke, cervical 1-2. Kalau orofaring, oral dengan faring, setinggi cervical 2-3. Sedangkan yang laryngofaring dia itu setinggi cervical 3-5. Oke, kita kembali ke yang nasofaring. Nah, ada perbatasan yang tadi nasal dengan nasofaring yang disebut koana ya. Koana itu batasannya, konke itu adalah yang membatasi kavum nasal. Jadi batasannya disebut koana. Nah, di nasofaring itu ada bagian namanya opte atau ostium pharyngeal tubal auditoria ostachii. Ada juga opte. Nah, opte ini menghubungkan antara nasofaring dengan telinga. Manifestasinya sehingga saat kalian berada di dataran yang tinggi, kan perlu adanya penyamaan atau penyeimbangan tekanan kan. Nah, dengan adanya opte ini, tubuh kalian dapat menyeimbangkan tekanan dengan cara seperti kayak menguap gitu, sehingga tekanan dapat seimbang. Nah, di atas opte itu terdapat suatu ketinggian disebut torus tubarius. Terus kalau di bawahnya, di inferior dapat torus levatorius. Terus di posteriornya, di dorsalnya terdapat beberapa tonsil. Kalian ingat dong ya, ada tonsil Waldeyer. Tonsil Waldeyer itu kan tonsil yang bentuk seperti lingkaran depan. Ada tonsil adenoid, ada tubal, terus ada palatina, dan lingualis. Nah, adenoid sama tubal ini letaknya di nasofaring. Kalau yang sisanya palatina sama lingualis letaknya nanti di orofaring. Nah, ini di mana? Nah, ini tuh adenoid tuh ada di sini. Ini tuh adenoid. Tonsil faringnya tuh nama lainnya adalah adenoid. Terus kalau yang tubal itu ada di sini. Nama yang lainnya itu Rhesus pharyngeus atau tubarnya.
tonsil tubaria. Oke. Terus kita ke bawahnya ada orofaring. Orofaring itu kan bagian yang berdekatan dengan oral kan. Tapi perbatasannya disebut isthmus faucium. Isthmus faucium. Terus di orofaring ini ada suatu sudut. Sudut kan arkus ya. Ada satu sudut yaitu arkus yang lebih di depan disebut arcus palatoglossus dan yang di belakang disebut arcus palatopharyngeus. Ingat-ingat aja kan ada palatina. Glossus itu lidah. Ini palatina dengan lidah, palatoglossus dan palatina dengan faring, palatopharyngeus. Nah, di antara dua arcus tadi itu tempat letaknya tonsil yang adenoid gitu. Terus kalau tonsil lingualis itu ada di lingualnya gitu. Terus mungkin ada orofaring. Di orofaring itu ada tempat jadi misal kalian makan makanan yang tumpul, benda tumpul masuk itu ada di valicula epiglotica. Itu ada di epiglottis, tapi bagian yang dalam sini, valicula epiglotica. Oke, itu adalah benda tumpul ya. Terus kita lanjut ke laryngofaring. Laryngofaring kan faring yang dekat dengan laring gitu. Nah, perbatasannya itu disebut aditus laringis, aditus pintu laring gitu kan. Terus di laryngofaring itu terdapat lewatnya benda tajam. Kalau benda tumpul kan tadi di valicula, kalau benda tajam itu namanya fossa piriformis. Fossa piriformis itu di sini. Ya tempat lewatnya benda tajam gitu. Terus mungkin itu aja untuk faring, ada orofaring, nasofaring, dan laryngofaring. Kita ke laring. Jadi laring itu kan terdiri atas kartilago dan juga terdiri atas membran muskulus kan. Ini ada kartilagonya, muskulusnya, dan di atasnya tuh ada satu-satunya tulang yang melayang, itu osioid. Ini laring, ini trakea. Di atasnya tadi laring. Oke, kita ke laring. Pertama kartilagonya. Kartilago dari yang superior. Kartilago paling besar disebut kartilago tiroidea. Ini tiroid. Nah, di bawahnya, di inferiornya terdapat kartilago cricoid. Terus kartilago cricoid itu dia ya membesar gitu loh. Jadi kayak dia itu membesar ke belakang. Ini cricoid. Jadi kayak ini muscle superior. Ini bukan, ini anterior. Ini posterior. Kayak cricoid kayak gitu. Nah, gini ya, dia itu membesar ke belakang gitu. Jadi tadi ada tiroid, cricoid, yang juga cricoid. Terus di atasnya ada sedikit arytenoid. Terus di atasnya ada seperti kayak corn atau tanduk yaitu corniculata. Terus ada ini epiglottis. Epiglottis itu untuk menutup trakea saat sedang makan gitu. Terus selain ada kartilago, dia itu juga ada membran. Pertama membran yang menghubungkan osioid dengan kartilago tiroidea adalah membrana tiroidea. Terus kartilago yang menghubungkan dengan kartilago tiroid dengan cricoid yaitu ligamentum cricotiroid. Nah, ligamentum cricotiroid ini merupakan tempat untuk melakukan tata laksana tracheostomy. Tracheostomy kan untuk membuka jalan napas di trakea. Nah, lewatnya di membrana cricotiroid ini. Terus ada yang menghubungkan antara epiglottis dengan osioid yang namanya hyoepiglottis. Terus di situ nanti ada kan trakea itu fungsinya untuk fonasi kan, untuk menghasilkan suara. Nah, ligamentum cricoarytenoid ada, ligamentum vokal gitu. Terus, nah ini, jadi di taring itu ada pita suara asli yang disebut plica vocalis yang lebih di bawah, dan pita suara palsu atau plica vestibularis yang itu letaknya lebih di atas. Oke, ini plica suara palsu, ini plica suara asli. Nah, ruangan di antaranya itu disebut ventricularis atau disebut transglottis. Terus kan gini kan ini. Kalau
ruangan di antara plica vocalis disebut prima glottis. Kalau ruangan di antara plica vestibularis disebut prima vestibularis gitu. Oke. Terus ini ruangannya harus supraglottis, berarti di atas plica palsu. Transglottis itu di antara plica palsu dan plica asli. Subglottis itu di bawah plica asli sampai cricoid. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai core, anatomi dari core atau jantung. Pertama letak jantung. Letak jantung itu kan ada di mediastinum yang media kan, media yang inferior. Mediastinum itu kan ada yang superior sama inferior kan. Inferior ini dikabagi menjadi anterior, media, sama posterior. Nah, jantung itu letaknya yang di mediastinum inferior yang media gitu. Nah, dia tuh letaknya lebih sedikit ke kiri gitu loh. Terus dia itu dilapisi oleh perikardium. Perikardium itu ada fibrosum dan serosum. Terus dari bentuknya, jadi bentuk jantung itu ada bagian apex dan basisnya. Nah, bagian apexnya itu letaknya tuh malah yang di bawah. Dia itu menuju ke caudolateral sinistra, jadi pinggul kiri. Sedangkan di apexnya itu dia menuju craniolateral dextra, dia berarti ke bahu kanan gitu kan. Terus dia ada fasies, beberapa fasies, ada fasies costalis, ada fasies diaphragmatica, sama fasies pulmonalis. Kalau fasies costalis itu kan yang terdiri atas atrium dextra dan ventricle dextra. Kalau diaphragmatica itu yang kena ada ventricle dextra dan ventricle sinistra. Kalau fasies pulmonalis terdiri atas atrium dextra dan atrium sinistra gitu. Oke, terus kita ke anatominya. Anatomi jantung dari eksterna ya. Jadi di eksterna ini pertama ada suatu sulcus atau lengkungan di antara atrium dan ventricle dextra. Ini disebut sulcus coronaria. Nah, sulcus coronaria ini dilewati oleh arteri coronaria dextra dan vena cardiaca yang parva, dan arteri coronaria dextra. Terus ada juga sulcus di antara dua ventricle, interventricle yang anterior. Nah, di sini namanya adalah sulcus interventricularis anterior. Nah, dia itu juga dilewati oleh arteri dan vena. Arterinya disebut arteri interventricularis anterior. Kalau vena adalah vena cardiaca yang magna atau yang besar. Ventricularis anterior. Terus ada juga sulcus yang di belakang, membagi antara dua ventricle tapi di belakang. Jadi sulcus interventricularis yang posterior, dia itu dilewati oleh arteri dan vena juga. Arterinya adalah arteri interventricularis posterior, kalau vena adalah vena cardiaca yang media. Nah, vena cardiaca media dan arteri interventricularis posterior gitu. Terus di situ kan tadi jantung itu dilapisi oleh perikardium kan. Jadi perikardium ada fibrosum dan serosum. Nah, serosum sendiri kan ada yang parietal sama visceral. Nah, sebenarnya parietal sama visceral itu merupakan satu lapis gitu. Misalnya jantung ini tuh parietal atau melekuk menjadi visceral. Nah, terus kan kalau lapisan itu kan pasti mengikuti bentuk jantungnya kan. Sehingga terbentuk lekukan atau sinus. Nah, sinusnya itu ada yang oblikus, ada yang transversus. Kalau yang oblikus itu dia itu melewati vena cava inferior dan vena pulmonalis. Kalau yang transversus dia itu melewati oleh aorta sama arteri pulmonalis. Oke, kita udah ke struktur eksternal, kita mau bahas tentang struktur internalnya dari jantung. Pertama dari atrium dextra. Di atrium dextra itu kan merupakan muara dari vena cava superior, vena cava inferior, terus ada vena dari jantungnya sendiri kan, namanya sinus coronarius. Nah, vena cava superior itu
nggak punya katup, tapi nek vena cava inferior dan sinus coronarius dia itu punya katup. Nah, nama katup vena cava inferior disebut valvula Eustachii. Valvula Eustachii. Terus kalau vena cava inferior mungkin di sini ada katup namanya valvula Eustachii. Terus kalau sinus coronarius dia itu juga punya katup, namanya adalah valvula de Bessy ini di sini. Terus ada juga sinus cordis minime. Dia itu lewat foramen venarum minimarum, jadi kayak bendik-bendik gitu. Oke, udah tempat masuknya. Terus kita ke bagian dalamnya. Jadi di masa bayi itu atrium dextra sama atrium sinistra tuh kayak bisa straight sound gitu, kayak bisa langsung menjeblos gitu. Karena di situ ada foramen oval yang membungkam, jadi jangan lupa. Tapi seharusnya foramen oval itu akan berobliterasi, akan menutup saat kita tuh dewasa gitu, menjadi fossa ovalis gitu. Namun ada satu keadaan saat foramen oval ini tidak menutup, jadi tetap bisa masuk darahnya, disebut patent ductus ovalis. Ini foramen oval. Terus di atrium juga ada yang namanya cough triangle. Cough triangle ini fungsinya adalah tempat lewatnya dari avenot atau salah satu konduksi jantung. Terus udah dari atrium dextra kita ke ventricle dextra. Nah, di ventricle dextra itu di atrium itu nanti ada bagian kasar disebut spinatus dan bagian halusnya disebut sinus venarum cavarum. Terus yang membaginya disebut bagian dalam itu ada crista terminalis, bagian luar itu ada sinus terminalis. Terus di bagian ventricle dextra itu ada bagian kasarnya juga disebut musculi papillaris, dan ada trabecula septomarginal. Kalau trabecula septomarginal itu yang kalau musculi papillaris itu yang trabecula septomarginal ini adalah tempat lewatnya si Bandul His, sedangkan musculi papillarisnya tempat lewatnya si Trabut Purkinje gitu. Terus musculi papillaris ini akan menjadi namanya tendon chorda tendineae. Lalu chorda tendineae ini akan membantu untuk membuka tutup dari katup, yaitu katup tricuspid gitu. Terus kita ke atrium sinistra. Jadi di atrium sinistra itu tadi ada penutupan dari foramen oval, dan di situ ada valvula, namanya adalah valvula foramenis ovalis, katup dulu. Dan dia tuh di atrium yang sinistra ada muara dari vena pulmonalis, kan ada 4, yang 2 dextra dan 2 sinistra. Yang dextra itu dekat gitu, kalau yang sinistra ada yang superior dan ada yang inferior gitu. Terus dia juga ada katup, namanya katup tricuspid. Terus ini ada musculus, yaitu musculus papillaris, tapi dia tuh nggak punya trabecula septomarginalis, dan dia tuh myocardiumnya tebal banget, dan dia menuju aorta lewat katup valva aorta gitu kan. Terus selain itu juga ada skeleton cordis yang berfungsi untuk kerangka jantung gitu kan. Ada annulus jadi kayak cincin, annulus fibrosum, dextra dan sinistra, valva aorta dan fibrosum pulmonalis. Terus di situ juga ada trigonum fibrosum, dan ada septum. Trigonum itu tempat lewatnya konduksi. Kalau septum ini adalah septum, itu kayak katupnya. Nah, septum untuk yang tricuspid itu ada yang anterior, posterior, sama septet. Jadi kan ini kanan, ini kiri. Anterior kan atas, posterior bawah. Karena dia ada 3, dia dengan septum sama septet. Anterior, posterior, septet. Tapi kalau yang bicuspid dia tuh hanya ada 2, ada anterior dan posterior aja. Terus yang lebih di atas itu adalah pulmonal. Ada di atas anterior sama dextra dan sinistra. Tapi kalau yang aorta dia tuh ada dextra, sinistra, sama posterior. Terus kita ke tractus respiratorius inferior. Tadi kita udah bahas kalau tractus respiratorius kan bagi jadi superior dan inferior kan. Yang superior itu di atas kafum, yang inferior itu ada di dalam kafum toraks. Inferior itu meliputi trachea, ada bronchus primer, secundus, sama tertius, sama bronchiolus, ada bronchus terminalis dan bronchiolus
Respiratoris ada ductus alveoli dan alveolus. Pertama kita ke trakea. Trakea itu kan dia setinggi VC6 ya, VC6 sampai dengan VTH 4 atau 5 gitu kan. Terus dia tuh tersusun atas kartilago yang berbentuk C dan musculus trachealis di belakangnya. Di sini ada esophagus nanti. Terus yang menghubungkan antar kartilago disebut musculus annular gitu ya. Terus udah, jadi trakea nanti akan membagi menjadi dua, yaitu bronchus primarius dan pembagiannya di bifurcatio trachealis. Bifurcatio trachealis itu ada yang setinggi VTH 4 atau 5. Nah, di bifurcatio trachealis itu ada namanya carina, kayak penonjolan gini. Nah, fungsinya apa? Dia itu untuk reseptor batuk dan iritan. Makanya dia menuju ke primarius dextra dan sini primarius dan sinistra gitu. Terus kita ke bronchus primarius dextra dan sinistra. Dia itu beda. Kalau dextra dia itu lebih tegak ke bawah. Karena di sini, sedangkan yang sinistra dia itu kayak agak mendatar gitu. Karena apa? Karena dia harus jantung. Gak bisa dong kalau ini langsung, makanya dia perlu ke mendatar dulu. Terus yang primarius dextra dia itu kayak lebih pendek dan dia itu lebih besar, lebih lebar. Sedangkan yang sinistra dia itu lebih panjang karena kayak perlu menjauhi jantung dulu dan dia itu lebih sempit gitu, sempit ya. Terus kalau yang dextra nanti akan bercabang menjadi tertius yang epiarterialis dan hiperterialis. Kalau yang sinistra jadi menjadi hiperterialis saja. Bedanya apa? Kalau epiarterialis itu akan bercabang sebelum masuk hilum. Kalau hiperterialis adalah bercabang setelah masuk hilum. Hilum itu apa? Hilum itu adalah satu bagian di pulmo. Nih, bagian itu sebagai pintu masuk gitu. Maksudnya ada namanya ligamentum pulmonalis. Terus kita ke bronchus tertius ya. Bronchus tertius itu tadi yang kanan dextra kan ada epiarterialis dan hiperterialis. Nah, hiperterialis itu yang lebih di atas, hiperterialis lebih di bawah. Terus tertius ini akan bercabang ke yang kanan akan menjadi 10. Kalau yang kiri akan menjadi 9 atau 8 aja karena ada jantung ya, nggak bisa berkembang banyak gitu loh. Terus bronchus terminalis dia udah nggak punya kartilago. Terus kita ke bronchus respiratoris dan dia fungsinya udah dapat fungsi sebagai respirasi, yaitu pertukaran. Lalu ada ductus alveolaris dapat sebagai pertukaran dan saccus alveolaris. Saccus alveolaris itu apa? Jadi dia kumpulan alveoli, jadi dapat fungsi sebagai pertukaran. Terus kita ke pulmo ada yang dextra, ada yang sinistra. Kalau yang dextra itu ada 3 lobus, dan sinistra ada 2 lobus. Dan sinistra dia punya kuping atau auricularis pulmonalis, jangan sinistra. Oke, kita akan dextra dulu. Di dextra ini ada apex, ini basis. Ini apex, ini basis ya. Kita ke dextra dulu. Jadi dextra itu isi hidupnya apa? Jadi pertama epiarterialis dulu, epiarterialis terus ke bronchialis terus hiperterialis. Paling kiri itu bronchialis hiperterialis dulu. Terus buat pulmo itu ada apex di bagian atas dan ada bagian basis. Untuk fasesnya atau mukanya, muka. Jadi ada fases costalis yang menghadap costa dan fases mediastinalis yang menghadap ke jantung sampai vertebrae gitulah. Terus untuk kalau margo atau tepi kayak ujung gitu, ada margo inferior, margo anterior, margo posterior. Oke. Terus di situ juga ada oblikus. Kalau yang kiri kan ada 3 lobus, jadi oblikusnya ada 2. Ada visura. Visura itu kan kayak penghubung, kayak apa ya? Perpotongan gitulah. Ada visura oblikus, ini visura oblikus dan visura horizontalis oblikus. Jadi kayak bentuknya gini, horizontalis. Jadi horizontalis itu yang membagi antara superior, lobus superior dan lobus media.
Kalau yang viscera opticus dia membagi antara lobus media dengan lobus inferior. Nah, kalau yang sinistra yang kiri dia cuma punya 2 lobus kan, makanya visual juga cuma 1 karena dia nggak punya lobus media. Ini aja, ini disebut lobus yang miring berarti opticus gitu. Terus kita ke pleura. Jadi kalau jantung tadi lapisannya disebut perikardium, kalau paru-paru disebut pleura. Nah, pleura itu juga ada yang parietal, nah visceral parietal lebih di luar, visceral itu lebih di dalam. Nah, terus bagian pleura itu ada fascias costalis jadi menghadap ke costae, ada fascias ini mediastinalis yang menghadap ke mediastinum, ada fascias diaphragmatica yaitu menghadap ke diafragma. Nah, ada bagian yang berada di atas costae 1 disebut fascias cervicalis. Ya, fascias cervicalis disebut cupula pleura. Nah, cupula pleura ini dilapisi oleh satu otot jaringan ikat disebut membrana Seger-Kendall gitu. Terus kan paru-paru itu perlu mengembang dan menembuskan sehingga perlu ada jarak gitu kan. Nah, jarak tadi disebut ada 2, ada recessus costomediastinalis yaitu costae dengan mediastinum dan costodiaphragmatica costae dengan diafragma gitu. Terus mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.